Salam Pak. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Arif. Siap. Oke, teman-teman sekalian, hari ini saya mulai di sesi yang keduanya. Sesuai tadi Pak Arif sampaikan, saya memang mirip Pak Arif, hybrid. Saya di praktisi, saya juga akademisi. Saya dosen di salah satu perguruan tinggi pariwisata di Jakarta. Cuman karena saat ini saya tugasnya di luar Jakarta, jadi saya kelas-kelasnya semuanya kelas daring semua gitu ya. Saya udah dipesenin dari Pak Arif, karena ini kelasnya beraneka ragam resources-nya, saya akan turunin volume bahasanya supaya rada nyantai, supaya lebih gampang dicerna ya mungkin ya. Di sini yang di hotel ada berapa orang totalnya semuanya? Selain tadi yang di rumah sakit, hampir semua dari hotel? Betul, Pak. Betul ya. Jadi Ya, saya rata ya, oke. Kita ngobrol santai. Nanti kalau ada yang ditanya, silakan ditanya ya. Jadi hari ini saya akan membawakan tentang waktu kita pertama kali kita bikin hotel itu ya. Dulu saya kebetulan di corporate juga, jadi kita ketemu beberapa investor. Nah, waktu pertama kali kita mau bikin hotel itu, kita membuat yang namanya studi kelayakan ya, atau bahasa Inggrisnya feasibility study. Nah, kenapa studi kelayakan itu dibuat? Jadi kita tuh harus menghitung dulu nih, kita bisa membuka hotel di daerah Jakarta Selatan, misalnya. Jakarta Selatannya misalnya di daerah Kupang lah gitu ya. Nah, di situ kita harus melakukan yang namanya SWOT analysis ya. SWOT analysis sudah tahu kan ya, SWOT itu dari strength, weakness, opportunity, sama threat. Katakanlah kita tanahnya lokasinya ada di Simatupang. Kita harus menghitung tuh dari Simatupang itu di tanah kita sekitaran 5 km itu ada hotel apa aja tuh. Pertama. Terus yang kedua, di situ di hotel itu sekarang kita ada namanya, mungkin ada yang belum tahu, ada yang namanya data dari STR ya. STR itu singkatan dari Smith Travel Resources atau Riset ya. Jadi STR itu adalah lembaga independen yang tugasnya itu membuat statistik. Nah, dia dapat datanya dari mana? Dari membernya, dari hotel-hotel. Terutama itu hotelnya yang global brand ya. Hotel-hotel gede ya, yang chain besar. Ya, di Indonesia sebagian Swissbell sudah masuk, Santika sudah masuk, sebagian ya, tapi di kota-kota tertentu yang kota besar ya. Tapi kalau kota kecil yang pasti global brand sih, kayak brandnya Marriott, brandnya Accor, itu sudah member untuk seluruh Indonesianya gitu. Tapi kadang-kadang kayak Accor atau Marriott, misalnya di kota yang kompetitif setnya, jumlah hotelnya tidak banyak yang ikut STR, itu kendala bagi mereka karena mereka nggak bisa dapat datanya gitu. Nah, katakanlah saya balik lagi, kita mau buka hotel di Jakarta Selatan. Yang pertama kita lihat aspek di sana, kira-kira tingkat huniannya berapa sih di situ saat ini. Gitu. Di industri hotel itu ada suatu parameter, kalau industrinya itu di huniannya di 60-70%, berarti bisnis itu masih menarik, cukup menarik. Apalagi kalau 80-90 berarti benar-benar menarik gitu ya, dari tingkat hunian ya. Regardless nanti ARR tergantung kita mau main di level bintang berapa. Nah, kalau kita udah tahu market size-nya atau tingkat huniannya berapa, nanti kita bisa melihat, oh kira-kira kalau kita investasi nih hotel di Jakarta Selatan, nanti ada hitung-hitungannya, nanti di terakhirnya kita berhitung, itu kira-kira butuh biaya modalnya berapa. Berapa lama balik modalnya, berapa lama hotel itu akan investasinya kembali modal ya. Jadi dalam bahasa yang sederhana, jadi waktu kita bikin studi kelayakan itu, kita buat itu supaya menghindari resiko kerugian. Kalau kita bikin hotel, banyak di Indonesia tuh orang bikin hotel, bikin aja, terus operatornya belakangan. Tiba-tiba udah bikin itu pakai Accor atau pakai Marriott lah misalnya. Terus tiba-tiba dia kan punya standar khusus ya, safety-nya kayak Marriott atau Accor kan
sangat tinggi gitu. Sedangkan bangunannya udah kadung jadi nih. Itu harus bongkar lagi. Itu investasi ulang lagi. Nah, makanya baiknya tuh kita bikin studi kelayakannya dulu. Nah, studi kelayakan ini bisa dibagi dua ya. Bisa dari si operator yang bikinin, dari nol, dari scratch, dari tanah kosong, kita manggil tuh operator. Kita undang di semuanya, ada Accor, ada Marriott, ada Intercontinental, ada lokal juga ada mungkin Santika, Swiss Bell, Aston. Suruh mereka analisa. Misalnya kita punya tanah ya di Simatupang, tanahnya 5.000 meter, kita bilang, saya pengen bikin hotel bisnis, tolong sarankan berapa kamar yang visible, karena kadang-kadang ada jumlah kamar kebanyakan juga tidak, kapasitasnya nanti tidak terlalu bagus sih, karena kamarnya banyak ternyata okupansinya cuma 60, kan investasinya udah banyak, itu sayang nih nantinya gitu. Nah, biasanya nanti beberapa hotel operator itu akan melakukan kontes. Kita tinggal lihat aja nih, kira-kira banyak sih chain yang, mohon maaf ya, chain-chain lokal yang kecil itu yang ngasih angkanya promising gitu ya, janji-janji surga gitu kan. Nah, angkanya ini make sense nggak gitu loh. Kita nggak bisa nerima angka, oke, saya balikin modal 6 tahun gitu loh. Padahal secara industri mungkin di Jakarta, dalam hal ini Jakarta Selatan, rata-rata investasi hotel itu balik modal misalnya 12 tahun sampai 18 tahun gitu ya. Ini ada satu operator bilang saya bisa balikin di bawah 10 tahun. Itu kecil kemungkinannya benar gitu. Itu harus kita exercise, bisa jadi dia angkanya asal gitu ya. Nah, makanya nanti kita bisa lihat nih kalau masing-masing operator akan membandingkan, kita tanya aja, oke, berapa okupansi yang diperkirakan, berapa nilai jual, harga selling rate kamarnya gitu ya, berapa GOP-nya gitu ya. GOP ada yang tahu? Udah tahu ya orang hotel semua, GOP itu laba kotor perusahaan ya. Jadi kalau performan hotel itu dihitung dengan namanya GOP ya, Gross Operating Profit. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ini bisnis kira-kira bisa sustain nggak, bisa lama nggak nih bisnis hotel itu di Jakarta Selatan. Marketnya kuat nggak? Marketnya dari mana aja sih? Mungkin ya satu saat pas lagi pandemi ini marketnya hilang sama sekali. Terpaksa hotel berkonversi jadi apartemen atau mungkin menjadi rumah sakit, kan ada beberapa yang terjadi. Nah, itu harus kita benar-benar kita kaji gitu. Jadi kita jangan sampai salah melakukan suatu pilihan, terutama operator sama angkanya ini benar enggak gitu ya. Terus yang kedua itu mempermudah perencanaan. Jadi rencananya kita tahu, oke, investasi saya misalnya satu kamar, ada istilah di studi kelayakan itu satu kamar itu istilahnya perungki ya, satu investasi perungki. Jadi satu investasi per satu harga kamar. Itu tuh gabungan ya. Jadi misalnya bangunannya, sipilnya 50 miliar, mekanikalnya 10 miliar, ditambah furniture, ditambah reopening expenses, total 100 miliar. 100 miliar dibagi misalnya kamarnya 100, berarti satu kamar itu kurang lebih investasinya 1 miliar, berarti investasinya perungkinya 1 miliar. Nah, itulah paling gampang hitungnya ya. Jadi total investasi di luar tanah dibagi dengan jumlah kamar itu namanya roomkey ya, investment per roomkey ya. Nanti ada lagi investment per room bay, nanti saya terangin di ini. Sampai di sini ada yang ditanya sebelum saya lanjut? Bahasanya cukup mudah dicerna atau harus diturunin? Cukup Pak, cukup Pak. Oke ya. Nah, jadi kegunaan studi kelayakan tadi menghindari risiko kerugian, karena kita tidak boleh seperti beli kucing dalam karung kan. Kita membangun hotel itu harus tahu nih nilai tanahnya udah mahal ya. Ada satu investor di daerah Menteng. Itu tanahnya tuh di daerah Menteng itu semeter udah mungkin 75 jutaan gitu ya. Tanahnya nggak gede, sekitar 3.000 meter. Itu ada satu operator, dia bisa nawarinnya dibikinin hotel budget. Menurut kamu cocok nggak tuh? Daerah Menteng, investasi harga tanahnya aja semeter 75 juta dijadiin hotel budget, cocok nggak kira-kira? Ada masukan nggak? Ada yang bisa masukin? Ada masukan? Gimana Pak?
ada investor punya tanah di daerah Menteng. Harga tanah per meternya di daerah Menteng itu semeternya 75 juta 1 meter ya. Dia punya tanahnya 3.000. Nah, satu saat dia manggil beberapa operator, terus ada satu operator Indonesia lucu, dia mau bikinin hotel budget. Menurut kamu Jangan, Pak. jangan nih. Kenapa kira-kira? Dari ya, Balik ya dari modal. hotel budget aja nggak bisa nutupin mau berapa, dari investnya aja udah gede banget. Iya, betul. Nah, itu kejadian dan itu real terjadi karena saya ngalamin. Jadi si kebetulan yang punyanya anak muda, jadi bapaknya baru meninggal, anaknya nerusin. Nah, anaknya itu nggak punya ide, pokoknya dia mau bangun hotel aja, tapi daerah Menteng. Ada satu operator nawarin konsep budget hotel, tapi dia tidak melihat dengan budget hotel emang harganya kan murah. Mungkin okupansinya menjadi 100%, tapi balikin dia mulai asetnya akan kapan gitu ya. ROI-nya lama. Gitu. Nah, kayak gitu-gitu ya. Atau ada sebaliknya, ada hotel, ada orang udah duitnya banyak banget nih ya. Ini ada di kota, katakanlah kota Cianjur, bukan Cianjur, Marami kali, mungkin kota di daerah Jawa Barat, misalnya Ciamis itu kotanya kelas 2 gitu ya. Dia pengen bangun hotel sekelas bintang 5 dari sisi bangunannya, investasinya. Nah, itu kan pasti nggak akan tepat, karena nggak ada market kan. Itu bukan daerah destinasi wisata, itu bukan daerah transit, nggak ada industrinya yang menarik. Nah, itulah jadi banyak itu di Indonesia terjadi seperti itu gitu. Terus banyak juga yang terjadi seperti saya sampaikan, dia bangun aja dulu hotelnya, di tengah jalan dia bingung siapa yang mau operate gitu kan. Nah, ada beberapa hotel yang kasusnya gitu, akhirnya investasinya jadi bertambah gitu ya. Tadinya dia mau pakai chain lokal gitu kan. Terus ternyata dia ribut sama operatornya, dia rubah pengen jadi chain yang global brand gitu, yang dari luar gitu. Yang global brand itu justru lebih rewel, dia safety-nya harus berubah, bangunannya kalau nggak sesuai harus dirubah-rubah gitu. Akhirnya dia investasinya nambah lagi. Nah, kayak gini-gini kalau nggak pakai studi kelayakan, akhirnya banyak biaya yang terbuang gitu ya. Karena tidak proper ngebangunnya tuh tidak pakai planning gitu. Akhirnya kejadian kayak gitu, banyak adjustment di mana-mana, banyak penyesuaian di mana-mana ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanya untuk studi kelayakan? Cukup, Pak. Ada ya? Oke. Nah, tadi saya sampaikan ya, kalau kita bikin studi kelayakan, kamu latihan bikin studi kelayakan, kita tuh ada memperhatikan beberapa aspek. Salah satunya aspek pasar, terus seperti saya sampaikan tadi ya, kita harus tahu SWOT-nya. Kayak tadi mau buka di Simatupang, di daerah situ ada berapa hotel sih? Ada Mercure, Swissbell Pondok Indah, ada Aston, sekarang ada Alof ya, Alof Simatupang. Kalau Simatupang. Nah, di situ kira-kira rata-rata okupansi berapa? Oke, Swissbell Inn mungkin okupansinya dulu sekitar 70-80 lah misalnya. Sebelum pandemi ini kita cerita. Nah, kita mau masuk ke situ, mau masuk bintang 3, bintang 4, atau bintang 5 nih gitu. Nah, kita harus bikin dulu aspek pasarnya. Nah, secara sih market leader ini siapa? Oh, Mercure. Oke, Mercure, dia kekuatannya berapa? Okupansinya 60. Datangnya dari mana aja segmennya? Corporate-nya misalnya 30%. Terus segmennya government berapa persen? Terus dari dia punya global sales-nya dari jualan dari si akornya berapa persen. Nah, di situ kita ketahuan ternyata kalau mau bangun hotel di daerah Simatupang itu yang pasti harus punya brand, karena di situ banyak perusahaan-perusahaan asing. Perusahaan asing biasanya sangat brand minded ya, dia ada suatu kepastian gitu. Kalau brandnya udah bagus, apalagi kalau kontraknya perusahaan Amerika kan jeleknya gitu, kita kontraknya di Amerika udah antar mereka gitu kan, di unit-unit Asia tinggal ngikutin aja gitu. Di Amerika kontraknya housekeeping-nya harus pakai Ecolab, di baratnya di Bekasi pun, di Tambun pun harus pakai hotelnya pakai Ecolab gitu, walaupun secara cost mahal banget gitu kan. Nah, itulah brand-brand luar tuh memang sangat menjaga quality ya, makanya itunya mahal ya. Nah, itu aspek pasar. Yang kedua, kita lihat teknisnya juga. Secara teknis di situ nanti itu ada aturan ya, kalau kayak di DKI kan ada KDB ya, koefisien desain bangunan ya, antara tanah, misalnya tanah 1000
itu nggak bisa dibangun 1.000, misalnya cuma 40% dibangunnya, 60% harus ruang terbuka, fasilitas umum dan sebagainya. Nah, jadi kalau ada aturan kayak gitu, ada KDB gitu, Anda berarti bangun hotel kalau tanahnya 1.000 nggak mungkin bisa bikin bintang 3, bintang 2 aja udah mepet gitu ya. Minimal misalnya bintang 4 harus 5.000 meter gitu kan. Nah, itu aspek teknis yang harus dipelajarin tuh. Beberapa daerah beda-beda ya, kayak di Bali sekarang dulu udah melakukan apa yang namanya moratorium ya. Bali, Bandung, Jogja tuh karena udah kebanyakan hotel, pemerintah daerahnya bikin aturan tidak boleh ada lagi hotel dibangun. Tapi kan orang kita kan pintar-pintar ya, kayak MacGyver gitu kan ya. Di Bali kan udah nggak boleh dibangun nih hotelnya. Dia bangun judulnya bukan hotel, misalnya kondotel atau misalnya apa ya homestay atau apa, tapi dipecah-pecah gitu. Jadi kamarnya 100 punya PTA, 100 PTB, padahal di hotelnya jadi satu gitu. Nah itulah akhirnya diakal-akalinnya seperti itu. Nah itu juga menjadi kita harus tahu di sana aturannya seperti apa. Kayak di Bali ketinggian nggak boleh berapa meter, berarti melebar landscape-nya itu juga akan menjadi nilai apa namanya pembangunan konstruksinya akan menjadi berapa segala macam. Kedua aspek manajemen, kita mau manage sendiri atau manage dengan brand asing atau brand lokal. Semuanya ada plus ada minus ya seperti saya sampaikan tadi. Nah ini kan nanti jadi hitung-hitungan di dalam studi kelayakan. Kalau kita pakai brand asing kan ada biayanya ya. Biasanya kalau kita pakai brand lokal atau brand asing itu kita ada namanya beberapa tahap. Yang pertama waktu kita kontrak, kita ada namanya kontraknya ada technical assistant dulu. Jadi sebelum, kan kamu ngebangun hotel 2 tahun nih. Nah selama 2 tahun itu ada technical assistant mulai dari drawing, gambar, segala macam. Dan bayarnya fix, misalnya ada satu brand dari Prancis yang minta 2 miliar gitu ya. Lamanya 6 bulan. Terus kalau 6 bulan atau 1 tahun nggak jadi bangun, duitnya hangus. Terus nanti kalau brandnya dia udah ditulis terus kitanya nggak jadi buka, itu akan ada penalti dan sebagainya. Nah, itu ada hitungannya tuh. Makanya waktu nanti kita bikin hotel itu ada hitungannya. Buat pakai brand itu technical assistant-nya berapa, pre-opening-nya berapa, dan sebagainya ya. Belum nanti biaya-biaya capex-nya dan sebagainya. Nah ini semua aspek ini harus kita hitung supaya kita jangan salah berhitungnya gitu ya. Terus yang lain aspek hukum yang tadi seperti saya sampaikan, mungkin di daerah situ udah kebanyakan hotel, DKI atau pemerintah Jogja tidak melakukan lagi izin bintang 3, bintang 4 gitu misalnya. Dia hanya ngeluarin bintang 5 gitu. Nah itu kan berarti ada aspek hukum yang membatasinya. Terus yang lain ada aspek dampak lingkungan. Kalau misalnya sudah apa ya, kayak di Bandung tuh di daerah Dago itu harusnya hotel udah nggak boleh buka lagi karena apa namanya resapan airnya udah habis tuh di Bandung itu di Dago. Saya tuh dulu di Intercon di Dago gitu ya, jadi air itu harus beli dari apa namanya tangki keliling gitu karena air tanahnya udah kurang dan kita nggak boleh lagi nambah sumur resapan. Nah itu karena ada aspek dampak lingkungan. Nah semua aspek ini kita harus apa namanya analisa. Kira-kira kalau bikin hotel aspek ininya masuk nggak nih? Oke kalau ini masuk, kira-kira marketnya jualannya harganya bisa masuk nggak? Kayak tadi investasi 1 miliar, tingkat okupansinya hanya 40%, selling rate-nya cuma 500.000, oh bisa balik berapa lama? Bisa 20 tahun mungkin gitu ya. Nah kayak gini, ini harus kita bahas. Oke, ada yang ditanya sampai di sini? Bebas saja nanyanya. Yang mau tanya? Belum sih Pak. Belum Pak. Oke. Nah ini tadi aspek-aspek ini yang harus kita perhatikan ya, karena waktu kita mau bangun hotel ini, inilah yang menentukan nanti keberhasilan hotelnya nih. Jadi kalau ininya udah benar, studi kelayakan udah benar, terus pilih operatornya juga udah bagus, ya mudah-mudahan sih bisnis akan sustain dan balik modalnya akan sesuai gitu. Karena ada beberapa contoh yang berhasil dia melakukan ininya benar, proper, terus pilih operatornya benar, strategiknya operatornya udah benar banget, akhirnya investasinya malah dari hotel itu akan menjadi turunan investasi lainnya, ada hotel-hotel lainnya lah. Karena sukses, ada beberapa owner ya kayak grupnya Accor di Jawa Tengah ya, mungkin ada yang tahu.
grupnya Sun Motor itu kalau udah favorit dengan grup Accor, dia bangun selalu pakai Accor lagi. Nah, itu adalah suatu kepercayaan pada merek gitu kan. Karena dia udah yakin pakai brand itu, hotelnya akan termanage minimal terjaga, walaupun karena kondisi pandemik, maksudnya tidak menjadi barangnya masih kuat. Bisa dibayangin tuh kalau hotel yang ini ya, kalau hotel pakai international chain, saya pernah ngalamin, saya take over hotel international chain. Itu tuh hotelnya tuh diserahkan kembali ke owner tuh posisinya terawat gitu loh. Maintenance-nya jalan gitu. Beda dengan hotel yang kontraknya jangka pendek, dia akan ngejar JOP doang. Akhirnya maintenance-nya nggak dijagain tuh. Pas operatornya cabut, ya hotelnya udah tinggal penyakit doang tuh semua. Udah mampet lah ini. Liftnya bermasalah gitu, segala masalah gitu. Nah, kalau di hotel yang maintain-nya benar kan dia akan jagain tuh. Jadi waktu handover balik lagi hotelnya ke owner, minimal hotelnya masih dalam keadaan ya pasti bersih, terus masih berfungsi dan sebagainya, walaupun mesin-mesinnya sudah lama dan sebagainya. Jadi pemilihan operator juga sangat penting, karena itu yang akan menentukan keberhasilan bisnis dari hotel ke depannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini agak sedikit angka, saya coba bahasanya diturunin supaya lebih gampang. Ini sebagai contoh aja ya. Jadi kalau kita ini kita asumsiin ya. Jadi kalau kita mau bangun hotel itu, yang pertama itu pasti yang akan kita hitung adalah mulai dari konstruksinya ya. Nah, waktu kita bikin studi kelayakan, tanah tidak dihitung ya di sini. Dalam artian mungkin investasinya tidak termasuk tanah ya kalau untuk menghitung studi kelayakan ya. Karena nilai tanahnya tidak akan menyusut ya, kalau bangunan kan akan berkurang dan sebagainya. Nah, biasanya kalau kita bangun hotel, kita akan bagi beberapa biaya besar. Yang pertama konstruksi, yang kedua adalah operation. Ini seperti saya sampaikan nih, kalau kamu pakai nanti operator, nanti ada biaya namanya technical assistant. Nah, technical assistant ini adalah biaya yang harus dibayar selama kita ada kerjasama dengan operator, mulai dari desain sampai dengan pembangunan ya. Bisa jadi ini setahun atau misalnya bangunnya 18 bulan atau 2 tahun. 6 bulan pertama ada technical assistant, nanti dari operator itu akan kirim arsiteknya. Nah, arsiteknya operator dengan arsiteknya main kontraktor akan diskusi itu. Nah, nanti itu banyak terjadi perdebatan lah gitu ya. Mungkin arsiteknya dari sisi kontraktor melihat dari sisi artistiknya saja gitu. Tapi kalau arsiteknya dari operator kan juga fungsinya ya. Jadi misalnya pakai lampu kristal secara artistik bagus, tapi housekeeping-nya repot nih ngebersihinnya nih. Housekeeping-nya harus perlu Jenny itu ya, yang buat lift itu. Terus housekeeping-nya, engineering-nya juga ganti lampu, susah nanti kalau putus. Nah, disinilah nanti ada diskusi sama itunya. Karena kontraktor atau owner mungkin pengen nilai seninya, tapi secara operation kan nanti hotelnya GM-nya sama timnya juga bingung gitu ya. Nah, ini akan dibagi pertama konstruksi ya. Yang terbesar adalah biaya sipilnya, konstruksinya, ada sipilnya dan ME ya. ME itu mechanical, electrical, mesin dan elektrik ya. Jadi totalnya nilainya katakanlah ini kita ngebangun nilai estimasinya 78 miliar, itu hampir sekitar berapa persen, hampir 80% itu larinya konstruksi dan ME ya. Yang lain sih konsultan, supervisi itu nilainya di bawah 5%, kecil-kecil. Nah, nanti setelah konstruksi sipilnya jadi, ada lagi biaya operation yang tadi ya, technical assistant. Ini modal kerja awal nih, kan kalau hotel mau buka kan belum ada revenue ya. Nah, ini 3 bulan pertama kita harus minta owner nyediain dana untuk biaya gaji, biaya listrik, terus biaya 3 bulan pertama lah gitu sebelum hotelnya dapat duit ya. Nah, terus pre-opening nih, waktu kamu direkrut, hotelnya belum buka kan 3 bulan sebelumnya atau 6 bulan sebelumnya GM udah di-hire kan. Terus ada kendaraan operasional buat GM, terus bulan ketiga HRD masuk, HOD masuk, kepala departemen semua masuk.
training dan sebagainya, ini masuknya di pre-opening. Nah, katakanlah total ngebangun 176 kamar, jadi totalnya 78 miliar. Kalau dibagi 176, katakanlah misalnya per unitnya berapa nih, 400 juta nih, mungkin bintang 3 atau bintang 2 ya. Nah, dari 78 miliar ini kita nanti gimana nih cara pembiayaannya? Mau kita modal semua atau mau pakai bank? Nah, aturan di kita perbankan Indonesia apa sih nama minimal modal sendirinya itu sekitar 30% ya. Ada sih beberapa bank yang kalau kenalan kita dekat bisa sampai 20%, tapi kecil sekali, apalagi sekarang banyak macet ya, jadi bank juga nggak mau beresiko, dia pengen minimal apa namanya DP-nya besar ya, 30 atau syukur-syukur lebih dari 30. Nah, nanti dari sini tuh kita bisa melihat nih, kalau dengan modal pinjamannya 70%, berarti kita minjem 54 miliar nih, dari 78 ini. Kira-kira bisa balikin si 54 miliar itu berapa tahun nih, gitu kan. Nah, nanti juga kamu waktu ketemu sama bank itu ada istilahnya, kita dikasih grace period ya. Grace period itu kita dikasih waktu untuk nggak nyicil bunga sama pokok. Jadi setahun pertama kita nggak bayar apa-apa ke bank. Nah, sebenarnya sih itu dimundurin ininya, apa namanya, installment-nya ya. Tapi di tahun pertama jadi tidak dibebankan dulu. Oke, sampai di sini ada yang ditanya? Ada yang nanya? Masih bisa ngikutin, Pak. Oke. Nah, nanti ini saya cerita aja ya lebih ke praktisnya. Jadi kita nanti bagi-bagi nih untuk ngebangun itu, mulai dari kalau kita pakai basement. Nah, sebenarnya itu kita menghindari basement ya. Basement itu biaya per meter itu jauh lebih mahal. Jadi kalau kamu bangun ballroom sama bangun basement tuh mendingan bangun ballroom gitu, lebih murah karena basement itu strukturnya lebih mahal. Nah, nanti beda lagi kalau kita bangun kondotel ya. Nanti tuh per masing-masing floor ada cost-nya beda-beda kalau kondotel ya. Kalau hotel kita samain. Nah, ini kita contoh misalnya masing-masing floor kita bikin 20 kamar, tipenya mulai dari tipe yang lower category sampai yang tingkat paling tinggi ya, dari superior, deluxe, naik junior suite dan sebagainya. Nah, ini juga harus hati-hati, banyak kejadian saya ngalamin juga, ada yang kontraktor ngebangun jenis tipe kamarnya beda-beda wing nih, atau beda-beda floor nih, yang operation yang repot nanti. Kalau kita mau saving listrik, ternyata yang twin share-nya ada di beda tower gitu ya. Akhirnya kamar cuman isi 2, tapi listriknya nyala semua. Nah, kayak gini-gini tuh sangat dibutuhkan orang yang ngerti operation, yang ngerti juga arsitekturnya gitu. Karena jangan sampai nanti kayak gitu. Jadi karena twin share-nya banyak di sisi wing kiri, giliran tamunya marketnya banyak laser yang perlu banyak king size, twinnya nggak kejual atau kebalikannya, giliran twinnya banyak di sisi wing satunya, hanya diisi berapa kamar, akhirnya listriknya AC dan sebagainya harus nyala, lift harus nyala dan sebagainya. Nah, ini membagi kamar juga harus sesuai dengan nanti operationnya gitu. Jadi memang bagusnya operatornya udah masuk. Jadi kalau operatornya udah masuk kan udah tahu nih, saya mau ngambil marketnya meeting roomnya segini, berarti dari tadi misalnya dari kamarnya 100, katanya kamarnya 100 ya misalnya. Kalau kita meeting roomnya ada 60, berarti saya harus setengahnya harus twin share gitu, atau nanti jadi Hollywood twin. Hollywood twin itu bednya bisa digabung ya. Kalau twin sendiri-sendiri, Hollywood twin digabung gitu ya. Nah, itu yang gini-gini harus di-prepare dari awal supaya ngebangun hotelnya nggak buang-buang duit nantinya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini cara contoh menghitung kamar. Ini hanya buat ini aja lah, yang gampang buat pengetahuan aja, nanti sih nggak ada ininya ujiannya nggak ada gini, cuman ngasih tahu aja bahwa waktu kita bikin hotel tuh
kita definisiin seperti ini nih, kayak ini luasannya berapa, jadi masing-masing kamar bisa berapa. Nah kalau luasannya sama, ini kamar kita bisa identik nih, maksudnya satu level sama satu level bisa sama, jadi gampang nanti untuk housekeeping-nya, gampang untuk engineering-nya, dan segala macam ya. Nah ini cara penentuan kamar, itu juga sangat nanti mempengaruhi di operation ya. Ada yang beberapa kamar yang nyusun kamarnya, konfigurasinya gitu ya, aneh-aneh gitu kan. Jadinya pembagian housekeeping-nya juga nanti bingung ya, untuk membagi kredit untuk bersihinnya gitu kan. Biasanya kan satu kamar mungkin yang anak housekeeping udah tahu ya, kalau satu kamar, misalnya kamarnya deluxe ukurannya 24 square meter, kalau satu host room boy beresin satu itu, anggaplah misalnya dikasih 2 kredit gitu kan, istilah housekeeping-nya ya gitu. Tapi kalau kamarnya dalam satu floor itu ada deluxe, ada ada junior suite, ada executive suite, akhirnya si anak pembagian kredit poin untuk bersihinnya beda-beda, itu juga akan mempengaruhi operation nantinya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini komposisi kamar juga mempengaruhi tadi dari sisi engineering-nya, housekeeping-nya, terus nanti juga ngebantu nanti konversi dari jumlah kamar ini tuh harus minimal 70%-nya menjadi seating capacity di restoran ya. Misalnya ini kan kamarnya berapa nih, jumlah bednya 194. Misalnya katakanlah di occupancy 70%, misalnya kamarnya totalnya misal 73 lah gitu. Nah, berarti nanti berapa sih seating capacity-nya gitu. Nah, itu juga harus ada alat hitungnya ya. Banyak kejadian ya, ada beberapa hotel besar lah gitu ya yang komposisi seating capacity dengan meeting room dengan kamar nggak nyambung gitu. Akhirnya kejadian ada tamu yang queuing pas breakfast, sedangkan meetingnya kan jamnya berbarengan gitu ya. Nah ini benar-benar kita harus detail, kita harus benar ngitungnya, jangan sampai kejadian kayak gitu. Jadi pernah ngalamin nggak, ada satu hotel yang breakfastnya dikasih jam? Ada yang tahu nggak di mana, di hotel mana? Ada Pak, ada. Ada ya, jadi Ada. jam Queuing. Jam segini untuk yang check-in pakai kode red gitu ya, ini kode yellow gitu. Nah itu karena rasio antara seating capacity kamar nggak nyambung. Akhirnya yang terjadi ya si tamu akan menjadi kurang nyaman ya, nantinya ya akan menjadi kurang nyaman. Ya. Nah itu saya pernah sampaikan tadi, ada KDB, ada KDB, Coefficient Desain Bangunan, terus luas bangunan ini masing-masing daerah beda-beda ya. Kayak DKI aturannya beda, Jogja beda dan sebagainya. Kalau di daerah mungkin ada agak bebas ya, jadi tanah 1000 dibangun nyampe penuh pun boleh gitu ya. Tapi kalau di DKI nggak boleh gitu ya. Terus harus ada basement, harus ada parkir, harus ada apa dan sebagainya. Nah, tapi sekarang saat ini kita juga tidak seperti zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan harus lengkap, ada coffee shop, ada ini. Kita bisa melihat sekarang dari kondisi marketnya aja, kita mau bangun bintang 3 gitu. Mungkin beberapa function ini kita bisa gabungin gitu, atau mungkin bisa hilangkan gitu, untuk investasinya jauh lebih murah gitu. Terus yang kedua, kalau kamar hotelnya, lokasinya sama misalnya daerahnya lebih leisure gitu ya, atau bisnis, mungkin tipe kamarnya nggak terlalu banyak, biar gampang gitu, 3 aja, dari sisi operation gampang, dari segi investasi murah gitu ya. Nah sekarang itu hotel aturannya lebih fleksibel sih gitu. Kalau zaman dulu kan bintang 5 harus begini, bintang 4 harus begini. Sekarang sih kita lebih ke economic value-nya aja gitu. Kita mau bangun bintang 4 pun sekarang ngambil ibaratnya spek-spek yang bintang 3, kenapa enggak? Karena harga jual sekarang juga tidak memungkinkan kita bisa survive gitu. Harga bintang 5 aja ibaratnya murah lah sekarang gitu, dengan kondisi pandemik ya 2 tahun ini ya. Makanya kalau hotel yang kadung buka di 2 tahun ini benar-benar struggle nih. Kita harus mikir nih gimana nih ngisinya gitu. Yang udah kadung bangun sebelum COVID, pas harusnya COVID buka ya
banyak beberapa teman kita yang di Bali gitu ya, hotelnya tadinya mau buka, ya bukanya yang tadinya brandnya bintang 5 jadi mungkin servisnya dikurangin nih, limited gitu ya. Karena nggak nutup nantinya kalau maksain ngikutin brandnya segitu, nggak akan nutup apa namanya, nggak bisa balikin ini operationnya gitu ya. Nah ini contoh ya kalau hitungan penuh. Jadi saya sampaikan ya, sebenarnya kalau dalam hitung kita tanah nggak dihitung ya, ini cuma cerita dia perusahaan sendiri, dia masukin nilai tanahnya kan, karena nanti kalau tanah dimasukin hitungannya beda. Ya, karena investasi ya, harga tanah kan akan menaik terus, nggak akan turun ya. Nah ini contoh-contohnya biaya-biayanya kurang lebih seperti itu. Nah itu yang saya sampaikan itu tadi. Nanti ada istilahnya roomkey, ada room bay ya. Ada yang tahu nggak bedanya roomkey sama room bay? Roomkey itu jumlah kamar tapi tidak dihitung luasan kamarnya. Jumlah benar-benar roomkey. Kalau room bay dihitung dari yang terkecil luasannya, Pak. Ya, betul. Jadi room bay itu kayak modulnya lah gitu. Jadi misalnya kamarnya suite itu terdiri dari 3 modul kamar deluxe. Jadi itu disebutnya 1 roomkey tapi 3 room bay ya. 3 room bay. Room bay ya. Jadi bedanya room bay sama roomkey gitu ya. Kalau roomkey hitung kunci gitu. Jadi kayak kamar suite itu luasnya 120 meter gitu. Itu terdiri dari 3 atau 4 kamar deluxe. 4 room bay. Jadi hitungnya gitu ya. Biasanya sih umumnya ditanya berapa investasi per roomkey. Nah saat ini yang saya tahu terakhir sih, ya saya ngobrol sama beberapa temen, terakhir dulu Amaris tahun berapa ya kalau nggak salah, masih harganya per roomkey-nya di 175 tuh tahun 2010 kalau nggak salah. Sekarang mungkin harganya bisa 200 lebih. Ya sekitar 200 atau 200 something. Itu Jawa lagi ya. Kalau di luar Jawa pasti jauh lebih mahal kan. Kita harus apa sih namanya, tukang-tukangnya dari Jawa, terus alat apa sih namanya, forklift dan sebagainya ya. Nah jadi room bay itu sama roomkey itu masing daerah beda-beda. Karena kalau di Jakarta mungkin kan semua supply-nya gampang ya. Tapi kalau di daerah, bayangkan aja bisa kamu ngebangun di Papua gitu loh. Papua semua kan ibaratnya dari Jawa gitu, ngambil tukangnya dari Jawa, apa namanya, semennya juga mahal gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, jadi nanti waktu kita investasi itu kita nanti di sini aja per roomkey-nya berapa. Nah di sini nih misalnya ada aturan namanya kita di visibility itu namanya rule of thumb-nya itu namanya Hubert formula ya. Hubert formula tuh paling gampang gini, misalnya investasi kamarnya 400 juta nih ya, dibagi per 10 ribuan, karena waktu dulu 1 US itu 10 ribu. Berarti kurang lebih di okupansi, average okupansi 60 ini, kita harus jualnya di 400 ribuan gitu loh, supaya bisa balikin investasi itu di 10 tahunan. Itu ada rule of thumb-nya, nanti saya kasih tahu itunya. Tapi kurang lebih mudahnya gitu, paling gampangnya. Investasi 400 juta, kurang lebih jualannya kita itu harus di sekitar 400 ribuan gitu loh, dibagi bagi sejuta ya. Nah buat gampangnya, tapi nah sekarang ini kan susah ngejual bintang 300-400 ribu itu susah dalam kondisi pandemik ini ya nggak? Jualannya 200 ribu, 300 ribu, makanya kapan balik ini investasinya gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ini nih, angkanya emang rada-rada susah nih ngapalin, tapi at least saya ceritain aja, pokoknya untuk ngebangun hotel itu dibutuhkan analisa seperti ini, namanya studi kelayakan ya. Jadi pertama kali kita hotel manajemen itu kita belajar dulu nih studi kelayakannya gimana ngebangun hotel. Ntar baru belajar tentang hotel marketingnya, hotel finance-nya, SDM dan sebagainya. Ada yang tanya nggak di sini? Pak, nanti materinya dikirim ke GCR nggak, Pak? Itu di Google Classroom udah saya share sih tadi. Tapi ini ya ini angkanya ini kudu di apa ya? Saya kudu ngajarin gitu, kalau gini mungkin takutnya agak sulit memahaminya, tapi gambaran besarnya yang kita harapkan dengan belajar studi kelayakan itu pertama
kita bisa tahu berapa nilai investasi awal. Tadi saya sepertikan tadi. Jadi nilai investasi per rumkinya berapa. Terus kita bisa jual di okupansi berapa supaya ini bisa balik modal minimal 10 tahun misalnya gitu. Nah, nanti dihitung tuh belajar. Tapi nanti kita nggak ngitung gini sih. Ini hanya pengetahuan aja. Karena memang ini belajarnya harus 1 semester sih. Karena saya harus mulai dari cara ngitung rate structure, terus ngitung apa sih namanya, lebih ke revenue management juga gitu ya. Kalau ini karena kita cuma 1 sesi doang, jadi saya ngasih gambarannya aja bahwa untuk membangun hotel itu dibutuhkan studi kelayakan, tahapannya seperti ini gitu ya. Ada yang tahu nggak internal rate of return? Artinya apa? Yang ini artinya apa, ada yang tahu nggak? Internal rate return ya Pak? Artinya apa coba? Belum tahu Pak. Jadi internal rate return itu nilainya nanti gini, kalau kamu punya uang 78 miliar nih ya, kalau kamu deposito ke bank, sekarang berapa nilai deposito bunganya? Oh, bunga bank ya? Bunga bank berapa coba sekarang? 0,8 ya Pak? Oh, setahun berapa? 9%, 11, 12. Ya 9% bagi Ya, 12. katakanlah 9 lah sampai 12. Nah, kalau kita punya duit 78 miliar, kita investasiin di deposito, setahun kita dapat bunga 9%. Tapi dengan ini, bunganya nilai dari usaha hotel itu hanya menghasilkan return-nya segini nih. Kalau kita pengen aman sih jangan. Nah, tapi namanya hotel itu tuh ada resiko besar, tapi ada capital gain ya. Pernah dengar istilah capital gain? Nilai aset hotelnya itu tuh akan naik gitu. Itu yang dicarinya orang gitu. Jadi orang bangun hotel 78 miliar, udah pakai brandnya gede, 2 tahun 3 tahun tuh bisa dijual 120 miliar gitu kan. Ada value lainnya ya. Ada value lainnya gitu. Tapi memang kalau secara berhitung bisnis, emang namanya hotel kan bukan jangka pendek. Hotel itu jangka panjang. Makanya return-nya tidak terlalu menarik kalau bagi pemain yang biasa main palas, gue ngapain masukin hotel gitu kan. Ini. Tapi kalau buat pengusaha sekarang kan memang udah harus punya hotel Pak. Walaupun itu tidak menarik. Kan showcase-nya kadang-kadang kan pengusaha kalau belum punya hotel belum lengkap ya. Jadi buat jualan, buat ngopinya. Iya. Nah gitu ya. Nah jadi ini tuh untuk menghitung itu ya. Jadi nanti kalau kamu ngelihat investasi, kamu lihat nih IRR-nya berapa persen gitu ya. Nah ini dibandingin dengan apa tadi saya bilang? Ini dibandingin sama apa? Deposit tadi. Iya, suku bunga deposit bank. Jadi dibandingin sama suku bunga deposit, ini nggak menarik nih. Jadi kalau yang bagus tuh studi kelayakan ini harus di atas suku bunga deposito. Berarti investasi ini menguntungkan, menarik gitu ya. Secara bisnis. Tapi secara capital gain kan nggak dihitung ya. Capital gain kan nilai gedung hotelnya gitu. Kalau estimasi interest rate itu apa tuh Pak? Yang mana? Estimate interest rate nomor 8. Kok saya nggak kelihatan ya? 13%. Ya di sininya kok nggak nongol ya, bentar. Oh, ini ketutup. Nomor 8 ada? Iya. Ini nomor 5. Ada nomor 5 itu yang mana? Di bawah GOP. Estimate interest rate itu. Oke, jadi kita mengasumsikan suku bunga yang tadi itu. Time depositnya kita pikir tadi 9%, 11%, 12% atau 13%. Nah, ini bisa di apa sih namanya? Bisa dicoba-coba gitu. Pada suku segini berapa nanti pada iya. estimasi aja. Kan beda itu, ya. beda bank, beda ini ya. Kamu pinjam bank BCA mungkin bunganya berapa gitu lah. Oke, ada lagi yang ditanya. Nah, ini payback period-nya nih dari nanti ketahuan 9 tahun nih. Kalau ya, gimana? Itu ROI-nya kali Pak ya. Kalau ya. GOP apa itu Pak? Kepanjangan apa? GOP. Operating profit. GOP itu laba kotor, laba kotor
Gross Operating Profit. Itu GOP. Nah, kita banyak sering salah ya kalau ditanya apa sih namanya, ditanyanya BEP-nya berapa tahun ya? BEP itu bukan tahun. Iya. BEP itu percentage, kalau Iya. ini berapa payback-nya gitu. Iya. Ya. Terus return-nya berapa? Return tuh ROI itu ngitungnya bukan ini tapi bunga. ROI itu return-nya berapa yang tadi IRR itu. Nah, banyak orang salah kan. Di bahasa ini sama karena orang Indonesia BEP Iya, berapa? Pak, betul. BEP 9 tahun ya sebenarnya. Return of investment-nya ya dituin ya. Hah? Beda-beda ya. Beda-beda. Nah, jadi dari sini Bokotan ternyata dibaliknya 9 tahun, 7 bulan. Dengan asumsi okupansinya 10 tahun itu di 64% ya. Jadi naik turun, kalau dijumlahin totalnya 64%. Jualannya ARR-nya di sini nih. Terus publish rate-nya segini gitu ya. Nah, ini kegunaannya kita nih nanti kalau kita mau bangun hotel harus hitungannya harus benar nih, kalau enggak bisa rugi gitu ya. Berarti kan yang kalau ngeliat di sekitaran itu kan ngelihat kue yang dibagi kue rata itu berarti yang kita lihat di average occupancy-nya ya Pak? Yang mana tuh? Nomor 3 itu. Berarti kan ngelihat sekitaran dulu tuh. Oh iya, kalau, kita kan kayak tadi saya cerita di Simatupang sekitarannya berapa nih city occupancy-nya? Misalnya city-nya bisa 75 ya, karena mungkin kan kita kalau kita bikin peramalan kita harus konservatif. Tahun pertama kan nggak mungkin langsung 64 gitu ya. Misalnya city occupancy-nya 60%, mungkin tahun pertama kita bikin dari 45, naik 55, 60, dan sebagainya. Secara rata-rata 10 tahun di 64%. Nah, ini kita harus tahu juga nih. Nah, datanya dari mana itu yang saya bilang itu namanya dari STR. Dari STR. Nah, STR kita bisa beli, datanya di sana, dia akan ngasih tahu nih kota mana sih yang masih menarik bisnis hotel menurut STR gitu. Kalau waktu terakhir sih yang masih menarik, kalau nggak salah, Manado tuh ya, masih bagus tuh tingkat huniannya. Balikpapan, terus mana lagi ya, Medan masih bagus. Nah, kota-kota lainnya agak-agak kurang gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat nih kota-kota mana yang menarik gitu kan. Kalau Manado, berarti main bintang 3, bintang 4 gitu. Tapi kalau Jakarta mana nih? Kayak Jakarta Timur, Jakarta Selatan itu airnya bisa jauh banget gitu kan. Jakarta Selatan bisa bagus, Timur bisa jeblok gitu kan. Karena ternyata marketnya Timur kan government semua gitu ya. Kelas-kelasnya government lah gitu ya, banyakan ya. Kalau Selatan masih kuat corporate-nya gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu lah. Dibutuhkan satu kemampuan analitikalnya yang dalam. Kalau enggak, salah-salah ya rugi gitu. Gitu. Gimana yang lain? Ada yang nanya? Atau ada yang mau tanya di luar dari studi kelayakan juga nggak apa-apa. Pak. Yuk. Itu profitability index-nya itu hitungannya persen atau rupiah atau apa itu Pak? Soalnya nggak ada persennya, nggak ada rupiahnya. Oh ini 1, something itu jadi nanti itu ada ininya sih apa sih namanya ada daftar indeksnya nanti ngelihatnya. Tapi ini tidak terlalu penting. Yang biasanya sih yang kita lihat berapa lama hotel itu baliknya 9 tahun ini sama yang tadi tuh yang apa internal rate return-nya IRR-nya gitu. 2 parameter itu sih yang paling utama. Kalau ini sih yang detail gini biasanya lebih ke bank ya. Bank akan berhitung waktu dia mau ngasih pinjaman tuh dia hitung-hitungannya. Ya ini ya rasio-rasio ini tuh dihitung semua. Kalau kita sebagai pengusaha atau ini mah lihat aja berapa lama baliknya terus sama internal rate return itu ya 2 cukup parameter yang kita pelajarin sih gitu. Kalau yang ini lebih ke si peminjamnya ya. Karena dia nggak mau berisiko kan. Karena banyak sekarang bank juga yang namanya non-performing loan ya, loan-loan yang bermasalah di itu tuh datangnya dari hotel gitu loh. Banyak kan hotelnya ada satu gagal bayar. Nggak bisa bayar, akhirnya hotelnya juga diambil udah nggak ketutup gitu loh karena udah nggak bisa operation. Terus mungkin dulu
Waktu minjemnya juga digelembungin ya. Angkanya minjem bangunnya 100 miliar, dipinjam 125. 25-nya buat beli Harley, buat beli mobil, buat beli apa. Disuruh operatornya Aston sudah suruh balikin 125. Banyak kejadian di Indonesia seperti itu, orang-orang yang minjem ke banknya berapa, suruh operatornya balikin tuh, cari ibaratnya genjot segenjot-genjotnya revenue dan profit buat balikin senilai 125. Padahal ngebangun hotelnya hanya 100 gitu. Itu banyak. It's happen gitu di industri ini. Saya ngalamin beberapa ketemu owner yang gitu loh. Ini gimana Pak? Investasinya 100 kok Bapak masukin ini dari mana? Kan nggak ada ke hotelnya. Itu kan pribadi Bapak gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Ya. Ada lagi yang ditanya? Pak, sekarang kerja di mana, Pak? Saya di grup Marriott. Ada lagi yang ditanya? Yang lain? Saya juga ada di YouTube saya nih, di sini nanti saya share. Saya banyak video-video tentang hotel management ya. Kebetulan saya ngajar juga di Trisakti sama yang lain. Jadi kalau mau belajar tentang hotel management bisa lihat di YouTube-nya saya itu ada strategik, ada keuangan, ada akuntansi, ada marketing juga gitu. Silakan aja nanti kamu pelajari gitu lah yang mau ini. Oke, ada yang ditanya lagi? Yang dari hotel tadi, yang Santika, yang sama Pioneer, siapa tadi namanya? Saya Pak Abdul, Abdullah. Pak Abdul. Oh, Pak Abdul. Udah lama di Santika, Pak? Baru setahun setengah Pak, mau 2 tahun. Sebelumnya di mana? Di Accor Group Pak, di Oh, di Harmony Grand Mercure. Oh, background-nya dari apa? Dari departemen apa? Di Harmony di Room Division Pak. Oh, Room Division. Ya. Ya, saya sempat bikin survei 275 GM di Indonesia. 60% itu dari Room Division, ternyata gitu. Saya bikin survei, waktu itu saya bikin bareng N-Hire ya. Jadi saya pikir dulu yang paling banyak tuh F&B atau sales, ternyata orang room yang paling banyak gitu. Hotel lain mana lagi selain tadi Peninsula? Yang dari Marriott ada ya tadi sini? Nggak ada ya? Hyatt ada Hyatt. Oh, Hyatt. Siapa yang dari Hyatt? Agnes Pak, Agnes Galuh. Bagian apa nih? Di apa? Front office deh kalau nggak salah dia tuh. Oh, Ya, okay. Good lah. Kalau saya pernah di Marriott, Pak. Pernah. Kalau sekarang kerja di rumah sakit, Pak. Di rumah sakit mana, Pak? Belum buka sih rumah sakitnya, daerah Karangtengah. Oh. Saya pernah megang rumah sakit di Bandung, rumah sakit Santosa, punya grupnya Sande. Jadi yang punya beberapa hotel juga di luar. Jadi kan kalau konglomerat yang tadi saya sampaikan itu kalau udah kaya kan, daripada bayar dokternya harus di Singapura, di Australia, hotel orang mendingan dia bangun hotel di sana atau beli hotel di sana. Nah, jadi saya pegang Sande, beberapa hotel tuh dia punya di Singapura, di Sydney, di Thailand. Karena dia harus nyekolahin dokter kan. Ya, dia makanya punya rumah sakit, punya hotel. Nah, hotelnya salah satunya juga fungsinya buat itu gitu. Kalau ada ngirim dokter, jadi pakai hotel sendiri. Lumayan, nggak usah bayar lagi kan. Tuh. Oke, ada lagi yang ditanya? Jam berapa? Pak, berarti Bapak cuma satu sesi ini doang ya ngajarnya? Enggak, saya Apa sampai sesi 5. Saya ganti Pak Arif. Jadi Pak Arif nggak ngajar kemarin doang, ngajar sekali. Sisanya saya yang ngajar terus. Sampai 5 kali lagi ya, kalau nggak salah.
Jadi habis ini nanti saya akan mungkin mata kuliah tentang hotel management dan perdepartemental dari perusahaan selanjutnya. Untuk Bapak Malam Pak Dino. Malam. Malam Pak, boleh bertanya Pak? Enggak, silakan. Siapa? Robi Pak. Ya. Pak Dino, saya mau tanya, kalau untuk budgeting Bapak biasanya maksimal menaikkannya berapa persen ya untuk tahun berikutnya? Oh, jadi prinsipnya gini ya, Rob. Jadi tidak ada aturan khusus sekarang ini gitu. Semuanya harus melihat dari pada saat pandemik ini ya. Kita harus realistis nih. Jadi menurut beberapa pengamat ekonomi kan Indonesia ini hotel baru boleh mungkin di semester 2 tahun depan gitu ya. Jadi kita waktu bikin budget tahun 2021 pun benchmarknya adalah minimal itu dibanding tahun 2019 itu sekitar 80% di bawahnya gitu. Itu yang ideal ya. Tapi kan kebanyakan sorry to say ya, banyak juga owner yang nggak mau terima gitu. Tapi ini kondisi 2021 itu belum pulih gitu. Satu, terus yang kedua marketnya pun terbatas ya, hanya captive local market gitu. Jadi waktu kita bikin budget itu sekarang nggak ada satu harus naik 10% ya karena inflasinya 8%. Kalau zaman dulu kan gitu ya, inflasi 8%, berarti kita harus naikin semua di atas 8% ya, karena patokannya inflasi. Inflasi itu patokan dari kenaikan harga-harga secara umum ya. Jadi kalau kita inflasi tahun depan 8%, ya kita harus naikin penjualannya di atas 8 gitu. Itu yang norma umumnya gitu. Tapi khusus untuk pandemik ini kita tidak bisa melihat begitu gitu, karena kita melihat sekarang daya kekuatan market juga tidak ada gitu. Nah, jadi yang paling aman itu adalah kita lihat benchmark ke 2019. Katakanlah marketnya tetap belum ada tambahan ya. Hotelnya di kota itu baru masih tetap 10 gitu ya, nggak ada tambahan hotel baru. Kita bikin budgetnya dari tahun 2019 itu paling maksimal, yang saya bilang itu maksimal angka yang sama di 2019 itu udah paling bagus gitu sekarang. Karena impossible gitu. Tahun ini tuh kita berat gitu, nggak mungkin. Gitu. Kuartal pertama aja kita pasti udah kalah semua kan. Kita perkirakan kan Januari udah pick up ya, udah mulai normal, ternyata masih belum. Februari, Maret baru naik, tiba-tiba yang ada British kemarin itu ada varian baru COVID kan, turun lagi gitu. Bisa dibayangin sekarang Bali itu rata-rata single digit okupansinya, 10%, ada yang 1%, ada yang 5%, ada yang 0% gitu. Itu udah nggak bisa analisanya udah nggak bisa hitungan kayak zaman dulu lagi naik 10%, naik 0%, nggak bisa. Itu harus benar-benar berubah total gitu. Struktur organisasi itu harus kita rubah walaupun kita bintang 4, bintang 5. Level of service-nya kita harus turunin. Terus manning juga harus diturunin gitu. Sekarang ini struktur HR tuh mungkin ya, sekarang ada rasio, baru ada HRD manager tuh mungkin di rata-rata kamar yang punya di atas 100 ya. Dulu kan satu hotel lengkap HRM, training manager, ada HR officer. Nah kalau sekarang organisasinya masih gemuk, gimana kita bisa bertahan gitu loh. Kita bleeding terus, kita rugi terus gitu kan. Kita harus rubah gitu loh strukturnya gitu. Jadi makanya ke depan ini banyak terjadi perubahan-perubahan ya. Malah ada beberapa yang rasionya pegawai juga udah tidak ngikutin kayak zaman dulu ya. Dulu kan 1 banding 0,6 untuk bintang 4. 1 banding Amaris berapa? 0,2, 0,3. 0,3. Nah, sekarang mungkin nggak pakai rasio sekarang, Pak. udah susah gitu. Malah kalau bisa anak training aja kerja gitu loh. Sesuai kebutuhan aja. Dan gitu. Nah, sekarang ini adalah dunia nyata nih. Nah, disinilah kesungguhan atau kemampuan seorang leader nih. GM-nya bisa nggak ngelewatin badai ini gitu loh. Kalau perahu ini bisa mau nyampe ke ujung, kan penumpangnya nggak bisa diangkat semua nih. Kalau diangkat semua karam nih. Ya mulai ngurangin outsourcing, mulai ngurangin yang kontraknya habis gitu. Itu karena kita sebagai pemimpin pengen nyelamatin kapal ini sampai ke ujung gitu loh. Tapi kalau kita pengen kesian si A, kesian si B, ya kapalnya karam bareng-bareng semuanya kelelep gitu loh. Owner juga ada satu hotel besar di Jakarta kan ownernya ada banyak ya, dia
confirm udahlah gue nggak mau jadiin hotel, rubah aja konversi jadi apartemen atau jadi rumah sakit gitu. Di Bali ada jadi rumah. Nah kayak gini-gini itu kan kita sebagai karyawan tuh posisinya sangat lemah gitu kan. Karena kondisi ini memang kondisi apa ya, tidak diprediksi. Nggak ada sekolahannya nih, gimana nih belajar gini kan, gimana menghadapin apa sih badai ini tuh nggak ada yang punya pengalaman, semuanya sama dari nol, itu trial and error. Gitu. Nah, cuman kan kita kalau brand besar itu kita belajar mungkin kejadian di Amerika Utara, di Cina 3 bulan dia okupansi dari minus 90 bisa naik lagi gitu. Ya mungkin market lokal Cina beda dengan kita gitu kan. Mungkin karena demografinya atau geografinya berbeda, masih ada apa sih namanya orang datang perputaran. Bisa bayangin kayak sekarang Bali kan gila udah ya nggak usah 10% 30% aja hotel-hotel gitu kan pasti mati gitu. Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin karyawannya 400 gitu, harus berkurang. Nah itulah kenyataannya, kurang lebih seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanya? Kira-kira kalau misalkan warga Indonesia udah divaksin semua, bakalan merangkak nggak ya? Apa gimana suaranya kecil? Sorry. Kira-kira setelah vaksin merata itu bisnis pariwisata bakal merangkak naik nggak ya? Ada suatu keoptimisan sih. Sekarang juga kan Indonesia negara kita kan perlu juga ekonominya berputar kan. Makanya dengan percepatan vaksin ini ya kita juga akhirnya terbiasa dengan dengan penyakit ini gitu ya. Akhirnya terbiasa. Tetap ekonomi kan harus berputar. Ya kita sih yakin bahwa someday ini akan cepat berlalu. Teman kan pemerintah juga dananya terbatas nih. Kalau kita baca dari gaya pemerintahan sekarang berarti dia fokus di 10 destinasi dulu nih. Yang 10 destinasi di luar Bali. Terus utama lagi 5 destinasi. Nah, destinasi yang masuk ke 5 itu kan harus berjuang sendiri nih. Ya kalau syukur kalau Jakarta market lokalnya kuat. Tapi kemarin kan Jakarta dikencengin lockdown, yang untung kan Bogor, Tangerang, Bekasi, itu kan enggak. Atau Bandung, tapi Bandung kan nggak boleh 30%. Nggak boleh. Tapi kan akhirnya sekarang, ya bayangin aja hotel di Malioboro yang dulunya 90-80% bisa cuma 30 gitu kan benar-benar berat ini kan. Nah akhirnya sekarang semua harus berdamai, berkompromi. Gimana caranya nih ekonominya bisa tumbuh, tapi nggak keganggu gitu kan. Tapi kan susah, nggak bisa dua-duanya. Lu beresin COVID-nya dulu, baru ekonomi benar kan. Tapi kan nggak bisa gitu kan. Ekonomi kudu jalan juga gitu. Beberapa sih pengamat ini akan tumbuh, tapi beda-beda ya daerahnya gitu. Mungkin Bali kalau benar-benar dibuka dicepat gitu karena secara maturity destinasinya udah kuat. Bali kan udah lama gitu. Tinggal buka aja Singapura, akses Australia itu kan langsung balik lagi gitu. Nah, cuman kan untuk masuk ke situnya dibutuhkan suatu kepercayaan, keyakinan Bali aman nggak gitu. Ya nggak? Karena marketnya sekarang seperti itu. Gitu ya. Ada lagi yang ditanya? Ada lagi yang tanya? Any question? Ya itu aja sih Pak. Kalau ada info bagi-bagi aja Pak. Ya nanti kalau ada info lowongan, tapi sekarang memang kondisi masih belum sepertinya ya. Kita sih yakin sih ya pasti ada perubahan dalam waktu tahun ini juga kali ya. Oke, yang lain ada yang ditanya? Ini biasanya sampai jam berapa? Sampai 8.30 ya? Iya Pak, 8.30. Oke, mungkin kalau nggak ada yang ditanya, kita akhiri saja. Nanti Senin depan materi saya share di Google itu ya, di Google apa namanya? Google Class. Ada WA grupnya nggak bisa saya masukin nggak nomornya? Pak Arif belum masukin ya nomor saya? Belum Pak. Ntar saya minta Pak Arif aja. Nanti saya share itunya ya, materi-materi atau bukunya. Oke, kalau ada yang ditanya, saya akhiri ya. Absensinya gimana Pak? Ini kan saya record nih. Nanti dari sini yang kelihatan nih ada 19 orang kan. Iya. Orangnya ada sih. Ntar saya biar nggak lupa.
Untung di itu. Ada nama-nama sih di sini, nanti saya ini ada 19 orang. Biasanya absennya gimana di sini? Sesuai kehadiran aja, Pak. Nggak, biasanya digimanain di apa? Kehadiran. Bapak yang nge-record sih absen. Ya, di sini saya nge-record 19 nanti. Ya, oke, kalau ada yang bertanya, terima kasih. Kita ketemu lagi Senin depan ya. Ya, Siap Pak Dino. Oke, thank you. Nanti saya share ininya apa namanya, videonya saya share ya. Oke, thank you. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Malam. Yuk. Selamat malam Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Yuk.